kekhawatiranmu ketika mendengar AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, listening, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Listening adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu.
digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi, teknologi AI apa saja sih yang sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Hei, kan tadi udah teknologi AI apa yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi yang sudah ibu tanya? Jangan takut salah. AI apa aja yang sudah kalian pernah gunakan? Mai, apa aja? Mai pernah menggunakan AI apa aja tadi yang sudah ibu sebutkan? Google Maps sudah pernah kan? Pernah. Jangan takut salah. Google Maps, apalagi tadi ibu udah nyebutin? Google Translate, apalagi? Permainan kalian tadi udah permainan. Ya, itu salah satu dari macam-macam AI. Ya, dari video tentang AI dan macam-macamnya tadi, kalian sudah melihatnya. Banyak ya jenis-jenis AI, ternyata ada buat di ponsel keamanan sidik jari, kemudian ada di media sosial bikin konten, ada filter-filternya, ya banyak. Kemudian keunggulan AI juga tadi dibahas, resiko atau dampak negatif dari AI juga tadi dibahas. Coba ibu pengen tanya, kalian menyimak tidak ya? Fitur keamanan pada ponsel, apa contohnya? Ya, sidik jari. Terus apalagi yang pakai wajah? Wajah. Ada kan yang kuncinya pakai wajah? Iya. Ya, face
gampang gitu, bisa ngobrol sambil game kan kayak gitu ya. Nah itu dari kontribusi dari yang namanya kemudian AI rekomendasi, contohnya saran video YouTube rekomendasi yang tadi. AI rekomendasi itu yang ngasih saran di YouTube. Kalau misalkan Iki di YouTube-nya suka searching misalkan wisata, tempat wisata terbaik di dunia misalkan kayak gitu, pasti dikasih saran berikutnya tentang wisata. Kalau lagu juga yang sering kita di searching, dicari ya, pasti munculnya itu lagi ya. Paham? Nah ini tentang language tadi udah. Kemudian speech, kata yang diucapkan. Oh ya udah jelas sudah. Oh, yang mengenali wajah juga sudah. Oh ini KA yang bisa bekerja sendiri tanpa dikendalikan manusia, autonomous agent. KA yang bisa bekerja sendiri tanpa dikendalikan manusia, contohnya mobil Tesla. Mobil Tesla ada yang bisa nyetir sendiri ya, nyetir sendiri. Jadi kita tinggal tunjukin arahnya ke sini misalkan pada remaja, jadi dia nyetir sendiri. Di luar negeri sekarang, di Cina atau di mana ya kalau nggak salah, udah ada taksi tanpa ini, iya tanpa supir, taksi tanpa pengemudi, kan kita pengemudi. Taksi tanpa supir, jadi kita tinggal masuk, kemudian ibu kurang tahu ya pembayarannya kayak gimana, tapi nanti dia nyetir sendiri gitu. Dan selama aman, dia udah punya sensor keamanan, kemudian dia pokoknya nyetir sendiri lah ya. Berarti dia bisa jadi suatu saat nanti di masa depan udah gak ada yang namanya supir ya, semua mobil udah pakai yang namanya manual, apa sih, teknologi ya, udah pakai teknologi yang namanya AI, autonomous agent. Kayak bisa mengenali emosi manusia. Nah nih, effect detection. KA yang bisa mengenali emosi manusia dari wajah dan suara. Kalian tahu nggak di luar negeri
pinjam online, padahal dia nggak pernah minjem. Ternyata pas ditelusuri ada oknum yang menggunakan datanya dari mana? Coba. Datanya dari alamat shop. Jadi di kotak tuh kalau misalkan kalian pesen barang ya, kemudian kan di kotaknya tuh, di kotak paketnya tuh ada alamat kita, ada penerangan dan lain sebagainya ya kan. Nah di kotak tuh langsung digunting-gunting gitu, karena ketika kalian membiarkannya begitu saja, ada oknum yang kembali di tempat sampah, lihat datanya diambil, datanya dipakai buat minjem online. Gitu, itu salah satu penyalahgunaan data ya. Kemudian kemarin aja ada kasus guru yang mau pensiun, di teleponku mengatasnamakan pihak pajak, disuruh buka rekening, disuruh apa sih, bukan transfer, tapi pokoknya ngasih password ATM-nya, sehingga uangnya udah ludes sampai penipu ya. Makanya sekarang mah jangan langsung percaya kalau misalkan ada yang telepon tiba-tiba terus kita nggak kenal ya, telusuri dulu kebenarannya ya, jangan sampai data-data kita hilang, apalagi materi uang kayak gitu ya. Kecanduan teknologi, tentu saja dari situ kita udah dibahas. Kecanduan teknologi bisa menyebabkan penyakit juga, bisa mengurangi interaksi sosial, kemudian bisa membuat kita malas ya. Kecanduan teknologi ini, pengurangan interaksi sosial. AI dalam bidang pendidikan, membuat cerita bergambar dengan AI tanpa magic write atau DAW. Itu salah satu AI yang bisa digunakan dalam bidang pendidikan, membuat gambar cerita. Nanti kita coba lah ya. Kemudian membuat soal latihan atau kuis otomatis di Quizizz, kalian juga udah pernah. Membantu guru menciptakan media belajar yang kreatif ya. Jadi membantu guru untuk bisa mengajar lebih kreatif lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum mulai diskusi, kita SDP dulu lah. Yes. Yuk, tangan semuanya. Biar nggak kebal. Oke, udah siap?
Oke, kasih tepuk tangan.